Idza khatamal abdu al-Qur'ana idza khatama indal malikani khatam. Hadis 86 ya. Idza khatama indal malikani khatam sapa abdu kawula Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, ketika seorang hamba menghatamkan Al-Qur'an, shalla mongko njalukno ngapura. Shalla mongko njalukno ngapura. Alaihi ing atase al-abdu. Alaihi ing atase al-abdu inda khatmihi ing dalem nalikane khatami al-abdu. Sinten sing njalukno sepura? Sapa situna swida, sapa situna alfa malakin, swida ewu malaikat, 60.000 malaikat mendoakan orang tersebut. 60.000 malaikat, 60.000 malaikat mendoakan tiang niku. Coba ini 60 cirolu dibagi 30 sama 2, berarti satu juznya 2.000 malaikat mendoakan. 2.000 malaikat, satu juznya itu 2.000 malaikat yang mendoakan. Sehari satu juz berarti 2.000 malaikat mendoakan diri, memintakan istighfar. 30 hari jadi berapa? 60.000. Ya, kalau orang itu tidak ada dosanya, berarti ya kemungkinan sakit karena mengurangi dosa tidak ada, berarti sehat. Kemungkinan hartanya, rezekinya seret gara-gara dosa, dia nggak ada. Yang menjadikan seret gara-gara dosa, mau dimintakan istighfar. Jadi termasuk berkah khatmul Quran, insya Allah rezekinya sakit-sakit hilang. Rawang rawatnya jalan sebagai ilami Imam Ad-Dilami an Amrin saking Amr ibni Syu'aib bin Gandhi putrane Syu'aib. Ibni Syu'aib bin Gandhi putrane Syu'aib. Jadi barang siapa menghatamkan Al-Quran, maka 60.000 malaikat memintakan ampun untuk orang tersebut. Idza kharaja indal malaikati mutu sab'atukum salah siji sira kabeh. Idza kharaja indal malaikati mutu sab'atukum salah siji sira kabeh. Idza kharaja indal malaikati mutu sab'atukum salah siji sira kabeh. Ila safarin marang lalungan, ketika salah satu dari kalian pergi, fal yuwaddi mongko becik pamitan sab'atukum ikhwana wa ambira dulure to koncone ahadukum. Ikhwana wa ambira koncone ahadukum, ketika dia mau bepergian maka hendaknya berpamitan kepada teman-temannya, kepada keluarga, apalagi mau mondok. Balik doakan, boleh doakan. Yang penting doanya, bukan sangunya. Biasanya disangoni. Fa inna Allah mengkosak temen Allah. Ja'ilun iku dadekake sapa Allah. Ja'ilun iku zat kang dadekake lahu marang ahad fi du'aim ing dalam doae ikhwan nihi, fi du'aim ing dalam doane ikhwani al barokat ing barokah. Mau haji minta doa, mau umroh minta doa, dulu mau Mekah juga minta doa. Waktu itu bapak saya mau operasi, jadi ya berangkat itu bapak saya mau operasi. Waduh, ini lutut ketemu lagi apa enggak? Ini saya doa sama Allah, ya Allah saya titipkan orang tua saya kepadamu.
Karena kalau titip saudara mungkin saudara ada bosannya, titip tetangga ada bosannya, titip paman bibi ada bosannya, ada ngantuknya, ya, ada capeknya. Tapi titip sama Allah tidak pernah tidur, tidak pernah capek. Insya Allah dijaga. Alhamdulillah sampai pulang, sampai di Mekah operasi lancar, selamat, terus pulang, orang tua masih sehat, sampai nikah punya anak ditunggu sama orang tua. Alhamdulillah. Kita titipkan ke Allah Subhanahu wa taala. Rawang riwayat Ibnu sebelum nasakir bin Sakir an Zaidin saking Zaid bin Arqam. Tadi ada Zaid bin Arqam gurunya Qatadah. Termasuk Zaid bin Arqam punya murid Ibnu Asakir. Idza dakhala indal malaikati mabusatukum. Satu persatu kita kenal sama perawi-perawi hadis. Nanti kita cari biografinya. Zaid bin Arqam ini siapa? Masa hidupnya seperti apa? Ibnu Asakir seperti apa? Kadang jelaskan rawi saja ini kalau ngaji hadis bisa sampai 1 jam. Saya dulu kalau ngaji Arba'in Nawawi menerangkan Abu Hurairah itu 2 pertemuan 2 jam, sampai keramat-keramatnya, perkhilafan ulama tentang namanya, kegiatan beliau, hadis-hadis beliau yang diriwayatkan itu ada berapa, biografinya kita kupas habis. Kita dakhala indal malaikati malbat sama adukum salah siji sira kabeh. Ketika salah satu dari kalian masuk ilal qaumi marang kaum, semua diundang kenduren, diundang apa, ikut pengajian atau apa, terus dipersilakan, monggo ngajeng, monggo Ustaz ngajeng Ustaz. Mboten kula mriki mau mboten. Duduk di apa? Sandal-sandal. Padahal di sana masih lebar. Monggo Ustaz, ya, kalau udah dimonggokan seperti itu, dimuliakan seperti itu, fa usia monggo nuli dijembarake lahu marang ahad, terus dia dipersilakan, tempat dilapangkan untuk dia. Fal yajlis monggo becik lungguh sapa ahad. Ya langsung aja ke depan, mau dipersilakan. Oh mboten aku dorong-dorongan, tarik-tarikan, terus jatuh gelungkuming dilihat orang banyak, malu-malu gitu. Tapi ada adiknya Mbak Maimun itu, Mbak Ma'ruf, sering saya lihat ketika beliau acara apa-apa tidak mau di depan, diundang wali sama orang, monggo Gus setengah jenggot, langsung duduk di tempat orang banyak. Pun mriki pun betul nopo di kumpul sama orang-orang kampung. Insya Allah tawaduknya beliau. Apakah beliau bertentangan dengan hadis ini? Pakai hadis lain, hadis tawaduk atau apa? Fa inna maya mongko angin pemestine utawi tausiah, dilapangkan tempatnya untuk ahadukum, karomatun iku kemuliaan minallahi saking Allah. Itu Allah yang ingin memuliakan sampean, sehingga Allah menggerakkan orang tersebut untuk mempersilahkan sampean untuk ke tempat tersebut. Tapi jangan nggak dikasih tempat, mau nyeludur sendiri di tempat-tempat kursi-kursi buat hall ya, ada kursi-kursi, nggak dipersilakan nggak apa, terus mau maju duduk di depan. Ya, ente siapa? Minallahi saking Allah, akrama mulyana sapa Allah hu ing, akrama muliakan hu ing ahad dia kelawan karamah sapa akhuhu dulure ahad al-muslimu kan Islam. Allah menggerakkan saudara kita sesama muslim itu untuk mempersilahkan kita di tempat yang terhormat tersebut. Nah, kalau enggak gimana? Fa illam yusa mongkalamun ora dijembaraken sapa lahu ahadukum, kalau tidak dilapangkan temannya untuk dia, dalam artian ya
santai-santai aja. Fal yandur mongko becik ningali sapa ahadukum au sa'aha ing luwih jembare tausiah, tempat yang tersisa dari tempat tersebut. Kok ternyata dia ke bagian di belakang, ya udah itu berangkat terakhir minta bagian depan gitu. Makanan apa nih panggonan? Makanan apa nih panggonan? Tempat mana yang lebih lebar dan cukup untuk dia. Faliyat jelis mongko becik longgo sapa ahadukum fihi ing dalam makan atau ausaha. Ada tempat bisa diduduki, ya itu udah. Rawi ing Haris al-Haris an Abi Syaibah sing Abu Syaibah al-Khudri wa bila hadatsana. Kalau ada tamu nggak usah sedih, kalau ada tamu dijamu jangan khawatir hartanya hilang, itu nggak hilang, sedekah juga. Dan ketika tamunya itu pergi, dosa-dosa kita ikut ke bawah oleh tamu itu, nanti jatuh di jalan-jalan. Gitu ya. Idza dakhala indal malaikati mlebu apa ad-dhaifu tamu alal qaumi ing atase kaum. Ketika seorang tamu masuk ke sebuah kaum, ke rumah kita atau dakhala mongko mlebu sapa ad-dhaif birizki kelawan gawa rezekine dhaif. Tamu datang itu membawa rezekinya sendiri-sendiri. Kalau disuguhi air ya alhamdulillah. Kalau ternyata ada kopi ya alhamdulillah. Ada campur alhamdulillah. Ya itu apa adanya. Tidak usah mengada-ngada. Tidak usah mengada-ngada. Tapi kalau untuk menghormati tamu, katakanlah tamu jauh, baiknya kalau kayak waktunya makan siang ya dikasih makan, atau sore dicarikan bakso atau apa. Sekarang itu kan untuk makanan khas. Kalau tamunya suka ya. Kalau ditanya biasanya nggak usah ya. Jadinya nggak usah ditanya. Di sini itu biasanya ciri khasnya rujak kikil, terus kupang, sidoarjo. Kalau bakso kan di mana-mana ada bakso, bukan spesial lagi. Tapi kadang tamu itu ada yang kolesterolnya tinggi, kupang itu ganas, nggak mau. Oh, enggak, saya udah nggak bisa jalan, dan gitu. Wa idza kharaja lan ing nalikane metu sapa ad-dhaif, kharaja monggo metu sapa ad-dhaif bima'firati dzunubihim kelawan disepurane pira-pira dosane kaum. Ketika tamu-tamu itu pergi, maka dia pergi dengan membawa ampunan untuk yang punya rumah. Makanya kalau ada tamu dijamu sehebat mungkin agar besok nggak bosan main ke situ mulai pagi sampai sore gak dikasih makan, dijak ngobrol aja, dikasih cerita, oh harta saya di sana itu sekian, tapi dari pagi sampai sore hanya dikasih air putih. Akhirnya kapok, saya nggak main lagi. Dijamu nyanyi apa, nah, kalau di kulkas full ya dikeluarkan semua. Buah-buahan. Nah, sekarang alhamdulillah semakin canggih. Tapi ada di kitab
Bentar. Tapi yang enak main itu bawa snack sendiri. Jadi main bawa oleh-oleh gitu. Ya bukan kok untuk dimakan sendiri, enggak ya. Bukan untuk dimakan sendiri. Bawa oleh-oleh. Nanti kadang tuan rumah nggak ada apa-apa, terus itu disuguhkan kalau apa. Kalau mama datangnya malam, warung udah nutup semua, di rumah nggak ada apa-apa kan, malu kan, sungkan. Tamu terlalu malam juga nggak ini. Tapi dulu ada orang itu suka kepada ulama. Kalau ada dia itu dikasih kontak rumahnya. Jadi kalau dari mana-mana kecapean mampir ke sini udah nggak usah ngeduk-ngeduk, saya kasih kuncinya rumah saya. Langsung silakan masuk, kulkas saya adalah kulkas jenengan. Kalau mau mandi silakan. Tuan rumah kadang kaget, tiba-tiba mau keluar, loh ya ayo udah ada di kamar tamu gitu. Ada yang seperti itu. Ida Bimafrat itu rutin. Rawang rawatake wa ingradis sahabat dailami mawadalami an Anas bin sahabat Anas. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi. Idza da'a indal malaikane ngundang nimbali nyeluk sapa ar-rajulu wong lanang, maksudnya seorang suami ketika memanggil imra'atahu ing garwane ar-rajul, istrinya, ila firasyi marang lamae ar-rajul, fa'abat mongko emo sapa imra'atuhu, ketika seorang suami memanggil istrinya dan istrinya tidak mau, fabata mongko tali sapa rajul, fabata mongko nuli tali sapa rajul, wa huwa hal utang rajul ghadbanu iku moring-moring alaya ing atas imra'atahu, la'anat mongko nglaknat ing imra'ah sapa al malaikat hatta tusbiha sehingga manjing waktu subuh sapa imra'ah. Rawang ngriwayatake ing hadis sapa Imam Ahmad an Abi Hurairah tasanya Abu Hurairah, ketika seorang suami memanggil istrinya ke atas ranjang, istri tidak mau, maka malaikat melaknat wanita tersebut sampai subuh. Walaupun hakikatnya seperti itu, kalau bisa jangan sekali-kali mendalilkan istri pakai hadisnya. Jangan pakai dalil ini untuk menekan istri. Kamu kalau nggak mau dilaknat, ini sangat tertekan. Jadi dalam berkeluarga itu harus ada siasat politik. Ada politik. Nanti lebih baik pakai jalur yang yang pakai akhlak. Jangan pakai ngancam-ngancam, ayo kamu masuk neraka kan. Walaupun istri kalau tidak mau itu dosanya sangat besar. Kan ini seorang suami itu nikah agar dia tidak zina. Dan zina itu kan dosanya sangat besar. Dan dia nikah untuk menjaga dirinya dari zina. Ketika si istri ini tidak mau melayani, padahal dia butuh, kan bahaya sekali. Bisa jadi si laki-laki ini keluar untuk cari pelampiasan. Sedangkan orang kalau sudah punya istri kok melakukan zina itu dirajam. Jadi seakan-akan kalau istri itu tidak mau, kalau istri ini tidak mau, maka sama dengan dia mengikhlaskan suaminya untuk mencari perempuan. Sama dengan mempersilahkan suaminya melakukan zina, sama dengan mempersilahkan suaminya untuk mati dirajam. Jadi makanya
sangat bahaya, dan zina itu perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi fabata wa ghadbanu 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Kalau seumpama masih perawan dikasih hadis-hadis ini tidak masalah, atau pas pengajian ustadznya ngasih dalil ini tidak masalah, tapi pas di rumah ngantem istri pakai hadis ini itu justru malah emosi. Sama kok ngancam saya neraka terus, apa pengen saya masuk neraka? Kepalanya nanti seperti itu. Alhamdulillah saya tidak pernah. Rawahu riwayat Ibnu Ahmad Imam Ahmad an Abi Hurairah saking Abu Hurairah. Kalau lewat pengajian walimah, idza du'iya indal malaikati diundang sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Idza du'iya indal malaikati diundang sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Ilal walimati marang walimah. Fal ya'ti mongko becik teka sapa ahadukum ha ing walimah. Ketika salah satu dari kalian diundang untuk walimah, hendaknya datang. Karena apa? Walimah itu tasyakuran pernikahannya itu sangat penting. Kenapa di situ harus ada saksi, harus ada walimah, harus ada hal seperti itu diumumkan. Agar apa? Ketika kita nanti keluar dengan si wanita ini, nggak ada yang janggal, nggak ada yang tiba-tiba nggak ada akad, nggak ada apa, nggak ada teror kok apa, goncong perempuan kesana kemari, ini nggak bener ini, ustadz ini, ustadz ini, nggak taunya ustadznya pengantin baru. Pas acara walimahnya dia di luar kota, datang nggak tahu. Kemarin itu loh pas sampean ke Bogor, pas sampean ke Tangerang, pas sampean ke Jakarta, pas sampean ke Papua, itu dia nih. Oh masya Allah, ya saya kesana nanti Pak Kado. Rawahu riwayat Bukhari wa Muslim. Idza dakhala indal malaikati marbu sapa adim salah sira ka masjid indal masjid, ketika salah satu dari kalian masuk ke dalam masjid, falyarka mongko becik rukuk. Nah, istilah rukuk ini untuk salat sunnah, sujud untuk salat fardu. Itu ciri khas hadis biasanya. Falyarka mongko becik rukuk sapa adim rakaatain kelawan rong rakaat. Kalau bahasa rukuk itu untuk salat sunnah, kalau sujud untuk salat fardu. Qabla ya jelisa ing dalam satu yang longgo sapa ahadukum. Makanya biasanya kalau orang Jumatan kok pas adzan sampai di masjid nggak duduk, nunggu adzannya selesai ya, sambil berdiri jawabnya baru sholat tahiyatul masjid plus qobliyah baru duduk. Qabla ayat jilsa dalam satu yang tolong sepadukum rawang rawang ikrar soal jamaah atau wong akeh. Ketika masuk ke masjid itu salat tahiyatul masjid, ada seorang haji itu datang ke masjid, sudah haji masjid waktu Jumatan ikut salat 2 rakaat. Ada teman-teman cangkruk teman-teman ini ditanya, sama tiba-tiba ke masjid pas Jumatan kok moro-moro salat 2 rakaat. Salat apa sama? Ya karo. Nggak tahu ya, pokoknya orang-orang sholat saya ikut sholat. Kayaknya kalau nggak sholat nggak pantas ya. Orang-orang sholat gitu. Sholat apa? Nggak harus, pokoknya sholat. Soli sunatan pantesan. Pakai ada yang nilai tahu. Jadi eman. Kalau kita nggak belajar ini Islam itu harus. Masa sampai sholat tahiyat masjid saja nggak tahu. Itu datang ke masjid kok sholatnya banyak sekali, sholat apa? Nggak masalah, itu belum adzan zuhur, belum masuk waktu zuhur kan. Kita sholat duha kan nggak masalah. Pas qiraah, itu kan setengah jam sebelum
adzan. Itu kita sholat duha 8 rakaat, sholat hajat, tahiyatul masjid dulu, bersyukuril wudu. Terus kalau masih lama sholat tasbih. Kalau di Bidayatul Hidayah itu ada sholat 4 rakaat, setiap rakaatnya baca 50 surat Al-Ikhlas 4 kali, berarti 50 kali 4 200. Nah, Al-Ikhlas. Orang-orang dulu banyak yang mengamalkan seperti itu. Bapak saya itu gitu. Kalau datang adzan masih lama, udah datang masjid sholat 4 rakaat lama. Ternyata di Bidayatul Hidayah itu ada. Itu, setelah Fatihah baca Al-Ikhlas 50 kali. Itu 1 rakaat. Itu 4 rakaat. 2. Qabla yajza dalam sadurnya tolong subhan rawang rawat gimana tidak ada kalah dalam melikani mancing apa syahr Ramadan futihat mongko dibuka apa abwaabus samai pira-pira lawange langit. Ketika bulan Ramadan datang maka dibukalah pintu-pintu langit. Wa ghulliqat lan ditutup apa abwaabu jahannam pira-pira lawange neraka Jahannam. Wasul silat lan dirantai, dicancang apa syayatin pira-pira setan. Ketika Ramadan datang, pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup dan setan-setan diikat. Berarti enggak ada dong yang melakukan maksiat, setannya diikat. Nah, itu orang-orang kok banyak yang enggak puasa, banyak yang masih maksiat, itu gimana? Berarti setannya enggak dicancang, enggak diikat. Setannya tetap diikat. Hadisnya seperti ini. Terus orang kok bisa tergoda? Bukan tergoda, karena saking seringnya berteman dengan setan sampai kelakuannya kayak setan. Setan itu akan yang yuwaswisu dirinya skandal dua. Minal jinnati wan nas. Jadi golongan jin dan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ada ustaz itu guru apa? Jadi termasuk keramatnya, karomahnya, kemuliaan bulan Ramadan. Yang biasanya setan nggak kelihatan itu jadi kelihatan, walaupun kakinya saja. Walaupun kakinya saja. Karena apa? Kalau Ramadan itu warung-warung ditutup yang atas, terus kakinya kelihatan gandul-gandul itu andok, warung bakso, apa soto atau apa. Ada ustaz guru kayak gitu. Guru kayak gitu itu sebenarnya keras loh, keras itu. Orang marung dibilang setan. Ya Allah, keras itu, guru kayak gitu keras. Itu kalau seumpama biasanya kan ada yang Jumatan, setelah Jumatan ada mauidahnya kultum atau apa setelah Jumatan. Itu pas yang Jumatan pas nggak puasa gimana? Waduh, aku kena ini, aku di setan-setan. Nah, dalam mauidah itu kita bermisi agar orang yang di mauidah ikut. Ya, kalau terlalu keras, orang biasanya jengkel malah nggak mau menerima. Tapi lihat-lihat, orang itu dosisnya macam-macam. Ada yang baru disindir aja ikut, ada yang nggak disindir perasaan sendiri. Ada yang kalau nggak keras, nggak masuk. Kayak pijet, kalau pijetnya nggak begitu capek ya, dilus-lus dikit bisa. Kalau capeknya banget, tekanannya harus kuat. Kalau kotoran, kalau nggak begitu kotor, dilap dikit bersih. Kalau kotor, benar-benar kotor, harus pakai baikling, harus pakai ini, kosong, kasar. Itu kadang masih kotor. Ada yang mengibaratkan seperti itu. Sulit ya, sulit. Nah itu jadi orang biasa. Waktunya kerja, dapat uang, waktunya makan, waktunya minum, waktunya sholat, udah titik, surga. Tapi tetap beda kelasnya. Oke. Beda. Rawang rawat lagi ada sebab Syekhani guru loro ketika disebut Syekhani dalam masalah hadis yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Bila rawain dalam melakukan ningali sopo adum salah siji sira kabeh ar-ru'ya ing impen ketika salah satu dari kalian melihat mimpi
yakrau kang sengit, benci nggak suka sapa ahadukum ha ing ar-ru'ya, mimpi hantu atau apa, terus ngelilir, fal yabsuk monggo becik ngidu sapa ahadukum an yasari saking kiwani ahadukum, salasan kelawan ping 3. Hendaknya dia meludah 3 kali ke sebelah kiri. Nggih, enggak usah kakek itu nih, pas ono bojone bisa. Aja nggih. Napa? Dikit-dikit gitu. Fal yasta'id wal yasta'id. Lan becik nyun bau reksa minta perlindungan sawadukum billahi kelawan Allah. Jaruk perlindungan minas syaitani saking setan. Salasan kelawan ping 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yatahawwal lan becik nyingkrih atau pindah sapa ahadukum anjan bi saking arai ahadukum alladzi kang kana ono sapa ahadukum kecepatan nggih alai ing atas alladzi rawang riwayat aja ila hadis sapa muslim an Jabir saking sahabat Jabir. Gitu. Kalau orang Jawa biasanya apa? Bantalnya dibalik. Terus kamu bantalnya dibalik, udah nggak ngimpi lagi. Saya pernah itu di sarang habis musyawarah kan jam 11 malam, setengah 11, udah ngantuk. Pulang dari tempat musyawarah ke pondok itu sampai kayak melayang saking ngantuknya. Terus kitab ditaruh langsung tidur di pinggirnya lemari saya. Itu seakan-akan terasa saya itu apa ya, nindihi orang hamil, seakan-akan setengah sadar setengah enggak. Terus terdengar teriakan wanita, aduh, tolong. Saya saking ngantuknya nggak saya gubris. Bisa tidur, tetap tidur gini. Akhirnya suaminya mungkin yang nggak terima. Perut saya kayak diinjak-injak. Terus tangan saya, sakit terasa itu, kayak diinjak-injak. Akhirnya saya pindah, waduh, suaminya nggak terima, tidur di luar ya, di emperan pondok itu. Masya Allah. Terus apa? Ada di pojok itu. Biasanya di tempat tidur sama anak yang tua-tua itu. Jangan tidur situ, tempat saya. Kalau tidur di situ biasanya ihtilam, mimpi basah. Jadi kalau tidur mimpi buruk, meludah.